sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, diambil dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Beginilah isi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Apa artinya peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga? Kita bisa membaca di kitab Yohanes pasal 14. Di sana jelas dikatakan bahwa Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan di sana sangat jelas dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu artinya Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu dalam nas ini kita bisa mengikuti tadi bahwa sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, Dia memberikan perintah kepada para muridnya dan sekaligus juga kepada kita orang-orang Kristen pada saat ini. Kita bisa membaca tadi dikatakan di ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh dunia kepada segala makhluk. Apa artinya? Ini adalah satu keharusan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu bukan hanya kepada manusia, tetapi segala makhluk kosmos yang diciptakan oleh Allah. Apa itu Injil? Kita tahu bahwa Injil itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan di dalam Kristus, dan itulah yang harus kita sampaikan, kita beritakan ke seluruh penjuru dunia kepada segala makhluk. Selanjutnya di ayat yang ke-16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu berarti ketika kabar baik Injil sudah disampaikan ke seluruh penjuru dunia, kepada manusia dan kepada kosmos, siapa yang percaya kepada Injil itu, Injil Yesus Kristus, dan menerimanya dan dia dibaptis, dia akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Ada hal yang menarik dan perlu kita ketahui di sini, bahwa Allah memberikan jaminan penyertaannya kepada para murid dan juga orang yang percaya di dalam memberitakan Injil Kristus. Kita bisa ikuti tadi di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi Allah bukan hanya memerintahkan kepada kita, kepada para murid untuk memberitakan kabar sukacita itu atau Injil, tetapi Allah memberikan jaminan penyertaan kepada kita untuk melakukannya. Jika kita melihat apa yang dilakukan oleh para misionaris, para rasul dalam memberitakan Injil Kristus, ada banyak sekali tantangan yang mereka temukan. Ada banyak sekali hambatan yang mereka lalui. Namun lihatlah di ending, di akhir perjalanan misi mereka, bahwa ada penyertaan Allah bagi mereka, bahwa Allah hadir dan menyertai setiap pekerjaan mereka untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Kita bisa lihat no mention, ada banyak sekali tantangan. Bahkan dia hendak diracun, dibunuh, namun Allah berkuasa untuk menyertai, memelihara hidupnya, karena dia turut dalam memberitakan Injil keselamatan itu. Bila kita membaca di 1 Korintus 9 ayat 16, di sana ada satu perkataan, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Apa artinya? Celakalah dimaksudkan di sana adalah sama sekali tidak berguna, tidak berfaedah. Artinya adalah ini satu keharusan bagi setiap orang yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu. Dan itulah yang disaksikan oleh Apostel Paulus, bahwa aku sama sekali tidak berguna, aku sama sekali tidak ada artinya di dunia ini jika aku tidak memberitakan Injil Kristus. Gereja kita pada tahun ini memberikan tema yaitu Tahun Marturia Pulau Nusending Marbarita Nauli. Nah, ini menjadi satu momen kesempatan bagi kita setiap warga jemaat dan juga pelayan untuk kembali kepada salah satu tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bermarturia, memberitakan Injil. Tentu bukan hanya pekerjaan, bukan hanya tugas daripada pelayan gereja untuk memberitakan Injil keselamatan itu, tetapi seluruh ruas, seluruh jemaat, seluruh orang-orang Kristen yang sudah dibaptis untuk memberitakan Injil Kristus, untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus, yaitu agar Injil itu sampai ke seluruh penjuru dunia dan kepada seluruh makhluk. Bukan berarti jika kita jemaat disuruh untuk memberitakan Injil lalu kita membawa Alkitab, kita pergi ke pasar, lalu kita berkata, firman Tuhan hari ini untuk kita tertulis dari kitab ini. Bukan berarti kita harus membawa Alkitab ke pasar, kemana untuk menyampaikan firman itu. Tetapi yang pertama sekali, kita mau menerima Injil Kristus itu,
kita mau menghidupinya, dan kita mau untuk melakukannya serta memberitakannya melalui tindakan kita, melalui pekerjaan kita, dan kita juga menyampaikan itu ke tengah-tengah hidup kita. Itu caranya. Dan itu kita lakukan sebagai satu perintah tugas daripada Yesus Kristus. Satu perintah, satu kewajiban bagi kita. Sama seperti dikatakan Rasul Paulus tadi, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, mari dengan semangat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, ini menjadi momen bagi kita untuk mengingat kembali bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kita sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mari kita menjadi pekabar Injil, memberitakan Injil keselamatan di tengah-tengah hidup kita. Dan kita yakin Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita dalam melaksanakan perintahnya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Engkau sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Tuhan, ajar kami untuk melakukan perintah-Mu, yaitu untuk menyampaikan, memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia dan kepada seluruh makhluk. Mampukan kami dengan pertolongan Roh yang kudus, agar itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, terlebih untuk menjalani setiap hari-hari kami, bahwa Injil Kristus adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya Engkau juga akan memberkati kami, memberikan tanda penyertaan-Mu Tuhan, melalui kuasa dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, berkati mereka, berikanlah mereka kesehatan selalu dalam menjalani hari-hari mereka, terlebih ketika mereka bergumul karena sakit dan penyakit, karena situasi negara kami, bangsa kami saat ini dengan adanya virus corona. Engkau yang memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah dan sempurnakan doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.